Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vindi Khairunisa, kelompok 3. Nah, adapun teman-teman saya ada Mumfarida dan Diki Fernanda. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang kartu kredit syariah. Adapun saya dapat pembagian tentang pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit. Nah, siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit? Nah, transaksi yang digunakan dalam menggunakan kartu kredit melibatkan beberapa pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak itu satu sama lain terikat perjanjian baik mengenai hak maupun kewajibannya. Pihak-pihak yang terlibat ini pada akhirnya akan membentuk satu sistem kerja kartu kredit itu sendiri. Nah, siapa saja sih pihak-pihak itu tadi? Ada umumnya ada 3, ada bank atau perusahaan pembiayaan, yang kedua ada pedagang, yang ketiga ada pemegang kartu kredit itu. Yang pertama ada Musdir al-Bitokoh atau bank atau perusahaan yang menerbitkan kartu kredit. Nah, bahasa kerennya disebut issuer. Adapun sistematisnya untuk perusahaan yang akan menerbitkan kartu kredit, dia harus mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan ataupun Departemen Keuangan. Adapun penerbitnya itu adalah sebuah bank, lembaga bank. Nah, maka dia harus mengikuti ketentuan dari Bank Sentral ataupun Bank Indonesia. Nah, adapun fungsi bank ataupun perusahaan penerbit ini adalah sebagai penerbit ataupun pembayaran kartu kredit yang telah ditagihkan oleh penjual atau merchant. Yang kedua, adanya acquirer atau pihak pengelola. Acquirer ini adalah pihak yang mewakili kepentingan penerbit untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pemilik kartu kredit atau card holder, dan melakukan pembayaran kepada pihak merchant atau pedagang. Yang ketiga ada penjual atau tajir qabil al-bitokoh atau bahasa kerennya adalah merchant. Nah, siapa sih pihak penjual ini? Pihak penjual atau pedagang ini yang menyediakan barang dan jasa yang dibeli oleh pemilik kartu atau card holder dengan menggunakan kartu kredit itu tadi. Nah, biasanya supermarket, tempat-tempat belanja, hotel, restoran yang berbintang 5 atau bintang 4, 3 itu sudah menggunakan sistem pembayaran kartu kredit. Karena kartu kredit ini sebagai pengganti pembayaran uang tunai. Jadi lebih simpel, kita tanpa membawa berbentuk uang. Adapun cara untuk ikut serta dalam bagian merchant ini, para pedagang bisa mengikuti langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, permohonan dari perusahaan kepada pihak bank agar ditunjuk sebagai merchant. Yang kedua, penawaran atau permintaan dari pihak bank kepada pengusaha yang bersangkutan agar tempatnya bersedia menjadi merchant atau mereka bersedia melakukan pembayaran dengan sistem kartu kredit. Setelah merchant itu tadi daftar kepada bank ataupun perusahaan penerbit kartu kredit, maka pihak merchant ini akan diberikan alat-alat yang dapat mendukung transaksi, yaitu sebagai berikut. Ada alat printer untuk mencetak huruf-huruf timbul yang ada pada kartu kredit pada lembar bukti transaksi tersebut. Nah, yang kedua itu ada sale draft, yaitu formulir yang disediakan bank
sebagai sarana merchant mencatat transaksi dan sebagai bukti pendukung pada saat menagih kepada bank. Yang ketiga, ada daftar hitam atau blacklist atau cancellation bulletin yang membuat nomor kartu kredit yang sudah dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Daftar ini selalu diperbaharui setiap 7 hari sekali. Nah, yang selanjutnya, logo atau lambang kartu kredit yang diterima untuk ditempel di meja kasir atau pintu. Seperti halnya card holder atau pemegang kartu, terhadap setiap merchant ditentukan batas atau biasanya disebut floor limit. Jadi itu untuk pembatasan pembelian. Maksud floor limit adalah batas jumlah harga pembelian yang bisa dilayani langsung tanpa meminta persetujuan dari pihak bank penerbit tadi. Yang selanjutnya ada card holder atau hamil albitokoh atau bahasa Indonesianya adalah pemegang kartu. Pemegang kartu ini siapa? Yaitu nasabah yang namanya tertera dalam kartu tersebut dan berhak menggunakan untuk berbagai keperluan transaksi. Nah, card holder ini adalah pemegang kartu yang namanya tercetak di kartu dan yang berhak menggunakan kartu. Umpamanya saya mempunyai kartu kredit. Nah, saya sebagai card holder, nama saya tertera di kartu kredit itu dan yang bisa menggunakan hanya saya. Card holder adalah orang yang memegang kartu kredit secara sah. Nah, kartu kredit tidak dapat dipindah tangankan dan harus ditandatangani oleh pemegang kartu kredit tadi. Nah, inilah letak perbedaan secara prinsip dengan surat berharga lainnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dia bisa menjadi pemegang kartu atau card holder, yaitu diantaranya dia harus mempunyai penghasilan yang jumlahnya cukup dan disesuaikan dengan fasilitas kartu kredit. Bisa dibuktikan dengan slip gaji, laporan keuangan usahanya, atau buku rekeningnya. Selanjutnya ada kontinuitas penghasilan. Nah, penghasilan yang tinggi ini bukan berarti dia bisa memegang kartu kredit, karena kontinuitas dari penghasilan yang cukup lebih dapat memberikan keyakinan atas kemampuan calon pemegang kartu untuk melunasi semua kewajiban-kewajibannya. Yang selanjutnya, ada niat baik dari calon pemegang kartu kredit untuk selalu memenuhi kewajibannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Diki dan Mbak Farida. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu mengenai mekanisme dan akad dalam transaksi kartu kredit. Bahwasanya kartu kredit itu lahir akibat pesatnya dinamika transaksi perdagangan dalam perekonomian. Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit merupakan suatu sistem kerja yang mana masing-masing pihak yang terikat perjanjian dalam menentukan hak dan kewajiban bertransaksi. Dan selanjutnya di sini sistem kerja dari kartu kredit dimulai dari permohonan penerbitan transaksi pembelian sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar atau yang bisa disebut dengan banknya. Dan di sini saya langsung saja membahas mekanisme berfungsinya kartu kredit Islami. Di sini ada 3 pihak, yaitu konsumen, bank syariah, dan pedagang.
Untuk mekanismenya yang pertama yaitu nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu atau yang disebut card holder dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank. Jadi pada tahap ini terjadi perjanjian dari bank syariah kepada nasabah. Perjanjian yang berisi untuk memberi pembiayaan, sehingga akad yang dilakukan adalah jual beli. Untuk yang kedua yaitu panah dari bank syariah ke konsumen, yang mana bank akan menerbitkan kartu kredit ini kepada konsumen apabila si konsumen atau nasabah tersebut memenuhi syarat-syarat dan sudah diteliti sama pihak bank kredibilitas dan kapabilitasnya. Yang ketiga yaitu apabila si nasabah sudah mempunyai kartu kredit, nasabah tersebut dapat melakukan transaksi pembelanjaan barang ataupun jasa di tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank dengan menunjukkan kartu kredit Islami sebagai tanda bukti. Jadi yang bisa menggunakan kartu kredit tersebut yaitu tempat-tempat atau pedagang yang sudah bekerja sama dengan bank yang membuat kartu kredit. Pada tahap ini nasabah bertindak sebagai wakalah dari bank untuk menggunakan Islamic Card dalam transaksi pembelian barang. Jadi di sini nasabah hanya bertindak sebagai wakalah. Setelah itu yang tahap keempat, bank kemudian menjual kembali barang yang dibeli kepada nasabah. Jadi di situ pedagang menjual barang dibeli oleh si nasabah. Tetapi bank syariah ini ibaratnya yang membeli, tetapi melewati perantara nasabah. Lalu setelah itu bank syariah menjual kepada si nasabah. Dari penjualan cicilan, bank syariah ini mendapatkan margin. Jadi marginnya dari bank syariah itu dari penjualannya kepada si nasabah. Untuk yang kelima yaitu pihak pedagang akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah. Jadi setelah terjadi transaksi, pihak pedagang tersebut menagih ke pihak bank sesuai dengan bukti transaksi. Untuk yang keenam, bank akan membayar kembali pada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, termasuk fee dan biaya lainnya. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu bank akan menagih kepada pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian. Yang kedelapan, pemegang kartu setelah ditagih akan membayar atau enggak usah ditagih, akan membayar sejumlah nominal yang tertera, di mana di dalamnya sudah termasuk margin atau fee atau keuntungan yang diperoleh oleh si bank sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenakan denda sejumlah tertentu sesuai kesepakatan dalam akad. Jadi itulah mekanisme terhadap pembelian atau penggunaan kartu kredit dalam pembelian barang. Demikian pula jika terjadi dalam pembelian jasa, maka prosesnya tetap sama,
hanya saja namanya hanya saja nama margin yang diperoleh dinamakan ujrah atau upah. Yang selanjutnya yaitu akad dalam transaksi kredit. Menurut Fukuoka, di sini sulit dalam menetapkan jenis dan beberapa akad yang digunakan dalam kartu kredit ini. Dan ada sebagian yang berpendapat hanya menggunakan satu akad saja. Dan ada juga yang berpendapat dengan 6 akad, yaitu kafalah, wakalah, hawalah, atau iwalah, murabahah, qard, dan ijarah. Menurut DSN MUI berpendapat bahwa status hukum kartu kredit adalah sebagai objek atau media jasa kafalah yang disertai talangan pembayaran atau disebut qard, serta jasa ijarah untuk kemudahan transaksi. Perusahaan perbankan dalam hal ini sebagai issuer atau yang disebut tadi card center sebagai perantara yang mengeluarkan kartu kredit atau bukti kafalah sebagai penjamin bagi cardholder atau nasabah dalam bertransaksi. Jadi menurut DSM MUI ini ada 3 akad yang digunakan dalam transaksi kartu kredit, yaitu kafalah, qard, dan ijarah. Menurut IBI atau Institut Bankir Indonesia, akad kafalah yang dimaksud adalah akad jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung apabila yang ditanggung bukan prestasi. Akan tetapi, menurut Rafiq Yunus Al-Misri, bahwasanya beliau tidak setuju jika semua pihak pengeluar kartu kredit dianggap sebagai kafil kepada pemegang kartu. Anggapan demikian akan menjadikan akad ini sebagai kafalah bil ujrah melalui bayaran keanggotaan yang dibayar dalam bentuk iuran tahunan. Bayaran yang demikian tidak boleh dalam Islam karena kafalah sama dengan utang dengan prinsip tabarut. Jadi menurut Al-Misri menyimpulkan bahwasanya akad ini seperti termasuk ke dalam akad hawalah. Jadi menurut beberapa pendapat, akad-akad dalam kartu kredit ini berbeda-beda. Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa akad kredit ini termasuk akad wakalah dengan beralasan bahwa pemegang kartu adalah wakil dari pengeluar kartu agar membayar utangnya pada pedagang, atau boleh juga pedagang mewakilkan kepada pengeluar kartu atau bank di sini menagih hutang kepada pembeli barang. Dan sebagian ulama juga berpendapat bahwasannya kartu kredit ini merupakan akad qard dengan alasan bank adalah pemberi pinjaman kepada nasabah melalui penarikan tunai dari bank ataupun ATM. Sementara ada yang menganggapnya sebagai akad ijarah, mengatakan bahwasanya issuer atau tadi pengeluar kartu atau bisa bank, penyedia jasa, sistem pembayaran, dan pelayan terhadap nasabah. Jadi atas dasar ini nasabah akan dikenakan membership fee atau membayar ibaratnya keuntungan. Dan masih transaksi dalam kartu kredit ini masih relatif baru dalam kegiatan muamalah, sehingga susah untuk menentukan
jenis akad yang tepat jika dilihat dari pandangan ulama terdahulu, karena di masa dahulu itu belum ada yang namanya kartu kredit, dan kartu kredit sekarang ini sangat bervariasi banyak bentuknya. Mungkin itu saja. Apabila dari saya kurang jelas ataupun kurang jelas, bisa ditanyakan ataupun bisa diluruskan mengenai yang saya sedikit paparkan tadi, ataupun mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan, silahkan. Cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjut ke presentator berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mumfarida. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang diskon dan penambahan harga beli, card holder, serta bonus dan hadiah. Saya akan jelaskan terkait diskon terlebih dahulu. Menurut Philip Kotler dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Benjamin Molan, diskon tunai merupakan suatu penurunan harga yang diberikan kepada pembeli ketika pembeli tersebut melunasi tagihannya di awal waktu. Sedangkan dalam istilah marketing, biasanya diskon ini disebut dengan potongan harga, yaitu diartikan harga terendah yang diberikan kepada pembeli untuk merangsang minat pembeli agar mempertahankan transaksinya kepada suatu perusahaan atau suatu toko tersebut. Biasanya pada umumnya diskon ini diberikan saat terjadinya transaksi, dan biasanya paling banyak diskon ini diberikan kepada member-member baru atau pelanggan baru, karena ini suatu bentuk promosi dari perusahaan tersebut. Adapun kaidah fikih terkait dengan diskon, yaitu jika diskon terjadi dalam transaksi utang piutang dan diskon ini dipersyaratkan, maka termasuk riba. Akan tetapi jika diskon ini diberikan kepada orang yang berhak dan tidak dipersyaratkan, maka sebagian ulama sependapat bahwa diskon ini termasuk hibah. Nah, dalam Islam kita dianjurkan bahwasanya setiap bermuamalah harus secara jujur. Begitupun dengan diskon. Dalam memberikan diskon kita harus secara jujur, sesuai dengan apa yang telah kita janjikan di awal pada konsumen-konsumen tersebut. Kemudian penambahan harga beli card holder. Sebelumnya, card holder di sini merupakan card holder atau pemegang kartu merupakan seseorang yang menggunakan kartunya dalam transaksi berbelanja maupun membeli sesuatu yang diinginkan. Nah, biasanya card holder ini sebelum memiliki atau berhak memakai kartunya, biasanya penerbit kartu ini menyeleksi dulu terkait apakah layak atau tidak seseorang ini menggunakan card holder tersebut. Ketika card holder tersebut sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuannya, biasanya penerbit kartu ini memberikan haknya kepada card holder itu tadi untuk menggunakan kartu kredit itu tadi. Nah, biasanya card holder ini nantinya akan membayar sejumlah nominal yang telah ditentukan di awal akad dan akan membayar denda keterlambatan apabila terjadi terlambat, dan denda apabila limitnya telah memenuhi batas limit, apabila pemakaiannya telah memenuhi batas limit yang telah ditentukan. Kemudian tidak hanya itu, ada pun beberapa kelebihan yang dimiliki oleh card holder ini. Yang pertama yaitu kemudahan bertransaksi atau berbelanja dimanapun berada, sehingga hal ini card holder tidak perlu repot-repot membawa uang tunai kemanapun karena untuk mengurangi resiko kehilangan dan pencurian. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu untuk mendapatkan uang tunai, ini card holder dengan mudah dapat mengambil atau menarik uang tunai dimanapun berada sesuai dengan tempat yang ditentukan. Bahkan ketika membutuhkan uang darurat pun dalam 24 jam card holder bisa menggunakan kartu tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bagi beberapa kelompok masyarakat, kartu ini memiliki kebanggaan tersendiri. Itu terkait card holder. Selanjutnya yaitu bonus dan hadiah. Bonus menurut KBBI yaitu upah di luar gaji atau upah yang diberikan kepada seseorang sebagai penambahan bagi prestasinya. Sedangkan menurut Kamus Ekonomi yaitu
suatu bentuk atau suatu upah yang diberikan kepada seseorang atas kinerjanya yang di luar gaji dan upah. Nah, makanya bonus ini biasanya dalam perusahaan itu diberikan kepada karyawan yang kinerjanya sangat bagus. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan semangat kerja bagi para karyawannya sehingga tercapainya optimalisasi visi dan misi perusahaan tersebut dengan baik. Kemudian hadiah. Isim fa'il kata hadiah adalah hadi, yang bermakna penunjuk jalan sebab dia tampil di depan, menyampaikan dengan lemah lembut. Nah, dari sini lahir kata hidayah, yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati. Sedangkan berdasarkan KBBI, hadiah merupakan pemberian, kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan, dan sebagainya. Jadi, hadiah ini merupakan kenang-kenangan yang diberikan kepada seseorang yang berharga, biasanya seperti itu. Sedangkan Imam Syafi'i membagi tabaruat atau pemberian seseorang kepada orang lain menjadi dua bagian. Yang pertama dikaitkan dengan kematian, yaitu dalam bentuk warisan atau wasiat. Sedangkan yang kedua dilakukan saat masih hidup. Nah, pemberian saat masih hidup ini ada dua bentuk, yaitu hibah dan wakaf. Nah, dan yang murni pemindahan kepemilikan, yaitu hibah, sedekah sunnah, dan hadiah. Perbedaan antara hadiah dan hibah yaitu dipindahkannya sesuatu yang dihibahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka dari itu lafadz hadiah tidak bisa digunakan dalam properti, akan tetapi dalam hal harta bergerak seperti pakaian dan yang lain sebagainya yang mudah bergerak. Adapun dasar-dasar hukum hadiah, yaitu sebenarnya dasar hukum hadiah sama dengan dasar hukum hibah, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Maka mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, dapat kita simpulkan dari penjelasan ayat tersebut bahwasanya kita dianjurkan untuk memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan, khususnya kepada kerabat dekat, tetangga, keluarga, dan orang-orang lain yang membutuhkan. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.